Halo semua, kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget buat kita semua. Beras. Kenapa? Karena ada kabar baik, data baru yang super positif dari Badan Pusat Statistik. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya ini buat ketahanan pangan Indonesia? Jadi pertanyaan besarnya kan selalu ini. Seberapa aman sih pasokan pangan kita? Pertanyaan ini penting banget loh. Karena kan makanan pokok itu ibarat fondasi negara kita. Nah, untungnya data yang akan kita lihat ini ngasih jawaban yang cukup bikin lega. Oke, kita mulai ya. Semua informasi ini sumbernya valid dari laporan resmi Badan Pusat Statistik atau BPS untuk bulan Juli 2025. Langsung aja kita lihat angkanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih, angka-angka kenaikannya. Kita akan bedah pertumbuhannya satu persatu. Siap ya? Sebelum kita lihat angka-angkanya, ada dua istilah penting yang perlu kita pahami dulu biar nggak bingung. Ada GKP, singkatan dari gabah kering panen. Ini gampangnya gabah yang baru aja dipanen dari sawah. Terus ada GKG atau gabah kering giling. Nah, ini gabah yang udah siap buat digiling jadi beras. Ngerti bedanya kan? Ini penting banget buat pembahasan kita selanjutnya. Oke, semuanya berawal dari sini, luas panen. Coba deh lihat perbandingannya. Di Juli 2024, luas panen kita itu 0,70 juta hektar. Setahun kemudian, di Juli 2025, angkanya melonjak jadi 0,94 juta hektar. Kenaikannya ini benar-benar signifikan loh. Signifikan? Seberapa signifikan sih? Nah, ini dia. Peningkatannya itu sampai 33,20%. Wow! Angka ini nunjukin kalau ada perbaikan besar-besaran, baik di aktivitas tanam maupun panennya. Logisnya, kalau lahannya makin luas, ya hasil panennya juga makin banyak kan? Betul banget. Produksi GKP, ingat ya, ini gabah yang langsung dari sawah, naik dari 4,26 juta ton jadi 5,78 juta ton. Nah, ini bagian yang menarik. Coba perhatikan deh, kenaikan produksinya itu 35,41%. Loh, kok lebih tinggi dari kenaikan luas lahannya tadi? Nah, itu artinya bukan cuma lahannya yang tambah luas, tapi produktivitas per hektarnya juga ikutan naik. Keren kan? Oke, sekarang kita lihat GKG-nya alias gabah yang siap digiling. Lihat deh grafiknya, kelihatan banget kan lonjakannya? Dari 3,56 juta ton di tahun 2024, naik jadi 4,81 juta ton di 2025. Angka ini tuh indikator super penting buat pasokan beras kita. Artinya apa? Artinya ada tambahan 1,25 juta ton bahan baku beras yang siap diproses. Coba bayangin 1,25 juta ton, itu banyak banget. Ini bukan cuma angka di kertas, tapi beneran nyata. Dan ujung-ujungnya, ini yang paling penting buat kita sebagai konsumen. Beras yang siap dimasak. Produksinya juga naik sejalan loh, dari 2,05 juta ton jadi 2,77 juta ton. Kalau kita lihat persentasenya, kenaikan produksi berasnya itu sampai 35,01%. Ini sih benar-benar kabar bagus buat ketersediaan pangan di seluruh Indonesia. Tentu aja angka-angka fantastis tadi nggak muncul dari langit kan? Pasti ada sebabnya. Nah sekarang, yuk kita cari tahu apa sih yang jadi faktor pendorong di balik kesuksesan ini? Ternyata ini tuh hasil kerja keroyokan banyak faktor. Pertama, alam lagi baik sama kita. Kondisi iklim dan musim tanamnya pas banget. Kedua, dan ini yang paling penting, kerja keras para petani kita yang luar biasa. Terus, ada juga dukungan dari program-program pertanian pemerintah. Jadi semuanya klop, bersinergi, dan hasilnya ya seperti yang kita lihat tadi. Oke, kita udah lihat angkanya, udah tahu juga penyebabnya, tapi terus kenapa? Kenapa ini penting banget buat kita? Apa sih dampak nyatanya? Yang pertama dan paling utama, ya jelas ketersediaan pangan kita jadi lebih aman. Kalau produksinya banyak, stok beras kita sebagai makanan pokok jadi aman terkendali. Ini tuh fondasi ketahanan nasional loh. Terus, ini nyambung ke harga. Kan hukum ekonomi sederhana aja. Kalau barangnya banyak, harganya cenderung lebih stabil, nggak naik turun gila-gilaan. Nah, ini potensi bagus buat menjaga harga beras di pasar tetap terjangkau. Kabar baik buat kantong kita semua. Buat pemerintah, data akurat kayak gini tuh penting banget. Ini jadi semacam kompas buat ngambil keputusan. Misalnya, buat ngatur stok beras nasional, atau buat bikin kebijakan biar inflasi pangan tetap terkendali. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya,
Kesimpulan besarnya apa nih dari semua data ini? Intinya satu, capaian di Juli 2025 ini jadi bukti kuat kalau sektor perberasan kita itu lagi ada di jalur yang benar. On the right track lah istilahnya. Ini penegasan yang positif banget. Dan untuk menutup pembahasan kita, saya mau kutip langsung dari laporannya. Karena kalimat ini pas banget buat merangkum semuanya. Bunyinya begini, dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan berkelanjutan, peningkatan ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional serta menjaga kesejahteraan petani padi di Indonesia. Jadi ini bukan cuma soal angka ya, tapi soal masa depan. Kalau momentum bagus ini bisa dijaga, ketahanan pangan kita makin kuat, dan yang paling penting, para pahlawan kita di sawah, yaitu para petani, juga bisa lebih sejahtera. Sebuah harapan yang indah kan? Terima kasih sudah menyimak.